Assalamualaikum guys. Kami sekarang berada di Padang Panjang menuju Bukit Tinggi. Nanti malam kita akan mendengarkan tausiah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, insyaallah di di Jam Gadang Bukit Tinggi. Ini sebuah sesuatu yang menarik karena selama ini belum pernah dibuat tabligh akbar di Jam Gadang. Kita ingin melihatkan ke publik bahwa sesungguhnya ruang-ruang publik itu bisa juga dijadikan sebagai media untuk membuat kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, jangan lupa nanti disaksikan di TikTok Sahabat UAS Channel, ada, insyaallah akan ada live, dan juga di Ustadz Abdul Somad Channel YouTube, insyaallah akan ada live di sana. Maka pantengin istilah Jawa itu, tunggu live-nya nanti di malam nanti, insyaallah setelah pada Isya guys, di Jam Gadang. Sekarang kami mengarah ke Bukit Tinggi bersama driver ini guys, Bang Ade JJ. Hujan guys. Bukit Tinggi sekarang dalam kondisi hujan guys. Bukan Bukit Tinggi sih, Padang Panjang dalam kondisi hujan. Mana nih? Mana baliknya nih? Mau kita tengok baliknya dulu, mana baliknya? Oh. Oh, bukan. Sorry, bukan. Gimana ya cara membalikkan kamera ke depannya guys? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ada yang tahu bagaimana membalikkan kamera belakang? Belum ada komen. Jangan dibalik. Kok jangan dibalik? Aku mau nengokkan jalan di depannya, jalan yang kami lalui ini guys. Lumayan jalannya. Saya tengok situ dia apa deh. Hai guys, official di jangan lupa juga teman-teman sekalian untuk menonton channel YouTube Hi Guys Official. Tadi pagi kita memposting seorang beliau menarik karena dia bupati Barito Utara di Kalimantan Tengah. Menariknya karena dia sebenarnya tidak ingin menjadi bupati sebelumnya, tetapi karena banyak permintaan dari masyarakat, akhirnya dia menjadi bupati. Dia memulai karir itu sebagai pengusaha, berkembang perusahaannya, dan ketika dia meniti perusahaan itu, dia meniatkan diri jika perusahaannya maju, dia akan banyak membantu pembangunan masjid, membuat jalan untuk masyarakat, membuka jalan-jalan baru untuk masyarakat. Dan itu tercapai dengan gayanya yang seperti itu, dengan kepedulian sosial yang tinggi. Akhirnya dia populer di tengah masyarakat. Karena populer di tengah masyarakat itulah kemudian oleh tokoh-tokoh di Muara Tewe meminta dia untuk maju menjadi Bupati Barito Utara. Jadi yang dia lakukan bukan mengenal
politik, tapi yang dia lakukan di awal-awalnya adalah investasi sosial. Dan dia awam dalam berpolitik ketika diminta untuk menjadi calon bupati. Saat itu dia bertarung dengan 6 pasangan lain. Artinya ada 7 pasangan waktu itu yang maju menjadi bupati, menjadi calon bupati dan wakil bupati. Saat itu bagi pasangan yang tidak ada mendapatkan 30% ke atas, maka akan dilakukan putaran kedua, di mana diambil 2 pasangan yang terbanyak suaranya. Singkat cerita, dan dia tak menyangka, bahkan dia pesimis untuk bisa melewati 30% itu. Tapi qadarullah, dia memperoleh suara melebihi dari ambang batas. 38,9% itu perolehan suara yang dia dapatkan saat pilkada itu. Akhirnya tanpa melakukan putaran kedua, dia berhasil terpilih menjadi Bupati Barito Utara di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Cerita ini sudah kita tayangkan tadi pagi di Highgas Official. Dan mungkin teman-teman yang belum nonton channel Highgas Official, di sana ada kita tayangkan. Di sini kita sudah posting perbincangan Bapak Bupati dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Itu yang fakta-fakta yang orang unik gitu. Selama jadi bupati, banyak jalan-jalan yang dia bangun tanpa APBD. Karena dia memang berjanji ke masyarakat akan membangun jalan, sementara anggarannya tidak cukup. Sementara janji itu harus dia penuhi, maka dia lakukan apa? Dengan menggunakan CSR perusahaannya, dan kemudian jalan-jalan itu dia buka dan bahkan dia aspal. Kemarin ketika Tuan Guru datang ke sana, ke Muara Teweh, Barito Utara, Tuan Guru berkesempatan untuk tablik akbar di Islamic Center yang dia bangun sendiri tanpa menggunakan APBD, yang anggarannya itu habis, menghabiskan anggaran sampai 60 miliar. 80% itu dari perusahaannya, 20% baru dari sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. Karena dia juga membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin berinvestasi akhirat, dan dia buat dan beri ruang untuk itu. Tapi 80% dananya itu dari dia pribadi. Islamic Center 60 miliar. Cantik sekali masjidnya guys. Tapi belum siap memang, karena katanya masih ada yang belum siap, itu menara dan lain-lain sebagainya. Dan insya Allah dia akan bangun, akan buat itu. Ini menunjukkan bahwa menjadi pemimpin itu bukanlah mengejar kekayaan, tapi sesungguhnya menjadi pemimpin itu capaian pengabdian. Mengabdi dalam artian jangan berharap duit kembali, jangan berharap akan mendapatkan keuntungan material, tapi berupayalah untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Makanya penting kemudian seorang calon pemimpin itu harus matang secara materi, tapi tidak juga menjamin ya, karena juga banyak yang kaya tapi kemudian parah juga gitu. Tapi peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan menyenangkan diri. Ini contoh benar dari seorang pemimpin, dan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin maju menjadi kepala daerah. Jangan instan, karena kalau instan itu dia tidak akan memiliki makna. Anda tidak akan bisa berbuat banyak kalau instan. Tiba-tiba ujuk-ujuk, tiba-tiba antum mencalonkan diri tanpa
pernah tahu apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Duit banyak habis tapi sia-sia. Tapi cobalah ketika ada keinginan-keinginan untuk masuk di dunia politik, menjadi eksekutif atau legislatif, 10 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun sebelum mewujudkan keinginan itu, cobalah untuk menyelami masyarakat, main di tengah masyarakat, bantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ringankan urusan-urusan masyarakat, fasilitasi masyarakat yang memang perlu difasilitasi, ikhlas karena Allah. Maka insya Allah antum akan semuanya akan populer di tengah masyarakat. Dan pada saatnya nanti ketika kita butuh dengan mereka, insya Allah mereka dengan ikhlas akan memberikan haknya untuk kita. Jangan pesimis dulu. Jangan pernah berpikir bahwa masyarakat ini apatis, pragmatis. Mereka hanya mau dan akan memberikan pilihannya kalau diberi duit. Itu pikiran yang salah. Kita sudah merosak diri kita sendiri. Kita sudah merosak cara berpikir kita sendiri. Kita sudah merosak mindset kita terhadap masyarakat. Alam ini akan mengikuti apa yang Anda sangkakan. Maka energi-energi alam inilah yang akan coba diserap dalam diri, energi-energi yang positif. Jangan energi-energi negatif. Supaya apa? Supaya diri kita ini penuh dengan energi positif. Itu guys. Yalah, kalau gitu kita cek-cek dulu mana ada komen-komen atau enggak ya. Masa Adi Saputra pula kita tanya. Live together, mana mencari orang ya? Oh, enggak ada. Kami sekarang di mana kita nih? Oh, ini yang dikenal dengan daerah tempatnya siapalah, Aye Ange. Ini ada di sini konteks miliknya siapa namanya, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadlizon Ari Aye Ange konteks. Itu nampak tuh Aye Ange konteks. Itu naik ke atas. Nih guys, ini milik Fadlizon yang membuat itu, karena ini kampungnya juga. Karena dia kampungnya dan dia bangun kampungnya untuk pariwisata, bisa disewa. Yang konteks itu di sananya hamparan Gunung Singgalang, di belakangnya Gunung Singgalang. Dan sekarang musim embun, jadi tidak nampak Gunung Singgalangnya, tertutup oleh embun. Perjalanan dari Bukit Tinggi, dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi itu menghabiskan setengah jam lah, ya kan? Ya. Setengah jam lah, 30 menit.
hari dia. Reneng. Sampai 10 hari gitu. Dia tanggal 20 udah izin tuh, udah nggak masuk lagi tuh. Ya kan? Nah, Dedi tanggal 20 kan udah cuti kan? Dedi. Hah? Mereka Bukit Tinggi dan Ya dia Bukit catatan Tinggi, rusak tuh, dia minta duit Bukit sama Tinggi. aku. UAS Di situ- di mana? UAS lagi di Solo. Di situ dibuat ini rusak. Tadi malam beliau di Solo Selatan, sekarang beliau di Meninjau. Jadi itu yang ditagihnya. Nanti sore ke Bukit Tinggi. Insyaallah. Nah, kita bilang sama dia. Dia itu yang tagih sama aku. Minggu depan insyaallah Tuan Guru akan Rusak gimana bang? Katanya. tablik akbar di seputaran Jabodetabek. Awal bulan insyaallah. Jabodetabek. Iya. Kalau ada yang ingin Itulah healthy shop, catatan rusak. Dia UAS tagihnya sama aku. UAS mana di Jabod Gila, di lagi acara insyaallah. Hai guys, official ini akun di YouTube-nya akun perjalanan dakwah para ustadz, tapi lebih banyak isinya konten Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ingin mengetahui sisi-sisi lain dari pelaksanaan tablik akbar. Tanggal 30 kan Ingin baru tahu aja sih, bagi yang ingin tahu, bagi yang ingin mengetahui. Aku nggak sampai cuti 10 hari bang katanya. Noval, Buat assalamualaikum keterangan bang, sampaikan salamku buat Tuan Guru Ustaz Somad. Salam dari Pulau Garam, Madura. Masya Allah, insya Allah kita jumpa di Juli di Madura insya Allah. Tanggal 19 mobil udah rusak. Di Madura Juli insya Allah. Nggak ada mekanik. Jadi tanggal tunggu 20 aja, kalian udah libur. tunggu aja di sana, lihat 30 media kalian sosial belum masuk. di Madura. Mudah-mudahan Yang mana rusak, sudah tahu di mana saja Tuan Guru akan memberikan biar dia ini tausiah. kan. Khusus di Madura, orang Tuan. Ya. Madura. Bulan Juli insya Allah ya Pak Nopal. Nggak ada sebelum dia cuti, nggak ada rusak. Dia sebelum dia cuti nggak ada rusak. Sebelum dia cuti nggak ada rusak. Tanggal 15. Tanggal 15. Tanggal 15 kok rusak mobil dia. Empat ya, terlambat ya Bang Usman. Pagi telah pergi. Oke.